Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke surat Al-Baqarah, sudah mendekati ayat-ayat akhir dan kita berhadapan dengan ayat-ayat yang maha dahsyat sebagai penutup surat Al-Baqarah. Kita masuk ke 284. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Jika kalian menampakkan apa yang dalam diri kalian atau kalian sembunyikannya, Allah akan menghisapnya nanti di hari pembalasan. Nah, menarik kan? Apa yang ada di dalam hati kita, Allah akan hisap di ayat ini. Tahu nggak apa yang terjadi pada zaman itu? Para sahabat takut. Para sahabat takut dengan ini. Jadi sahabat tuh cerita dengan Rasulullah, ya Rasulullah. Ini diriwayatkan oleh um, dalam riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas. Sahabat berjumpa menemui Rasulullah SAW tentang ayat ini. Mereka bilang, aduh ya Rasulullah, kita benar-benar bersedih, pas itu tertekan. Kenapa? Iyalah, binasalah kami kalau kami dihukum atas apa yang kami ucapkan atau yang kami perbuat. It's okay, tapi hati kami ini nggak berada di tangan kami. Terlalu banyak bisikan yang datang, kadang-kadang tercetus sesuatu yang out of nothing. Nah, maka Rasulullah bersabda, oh gitu, oke, katakan kami mendengar dan kami taat. Selanjutnya Ibnu Abbas bilang bahwa setelah itu ayat itu pun dihapuskan. Nah, apa sih cerita ini? Hadis ini cerita tentang apa? Jadi ketika ada suatu ayat turun dari langit, dari Allah, seorang muslim tidak punya pilihan selain mendengar, selain bilang kami dengar dan kami taat. Di masa itu ada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW punya channel khusus ke atas untuk mengadukan apa yang sahabat-sahabatnya disampaikan. Nah, karena ini uh, berat dan Allah menerimanya, maka ayat ini dinasah, dihapuskan. Jadi itu cerita tentang ayat ini. Jadi dengan begitu setelah ayat ini dinasah, kita diberi keringanan oleh Allah. Apa yang terjadi dalam hati, biarlah itu terjadi, tapi respon kalian, apakah kalian melakukan bisikan-bisikan jahat itu atau tidak, itu yang dinilai atau dihisap oleh Allah. Saya lanjutkan. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Dia mengampuni kepada siapa yang dia kehendaki dan dia menyiksa kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Jadi Allah dengan ilmunya, Allah tahu hamba-hambanya yang benar-benar taubat. Allah tahu hamba-hambanya yang benar-benar dalam kondisi
hati yang corrupted. Jadi ampunan dan siksaan yang diberikan Allah itu betul-betul menurut ilmu yang Allah punya. Saya pengen menutup tafsir hari ini dengan sebuah kisah yang menarik dari hadis. Al-Aufi dan Ad-Dhahak meriwayatkan, diceritakan oleh Safwan bin Mahraz. Jadi gimana ceritanya? Nah, ceritanya adalah Abdullah ibnu Umar ditanya oleh seseorang, apa yang kamu dengar ketika bersabda tentang najwa di hari pembalasan nanti. Jadi ada suatu fenomena, suatu event yang Allah sudah ceritakan akan terjadi pada diri kita. Itulah kenapa disebut Quran ini adalah berita-berita gaib, karena kita nggak tahu dan event ini pasti terjadi. Jadi najwa adalah suatu peristiwa di mana orang mukmin mendekati Rabb-nya. Setelah di padang mahsyar peristiwa ini terjadi, kita dihisab, kita akan berhadapan dengan Allah satu orang. Jadi bukan massal, tapi satu orang. Bagaimana caranya? Orang yang jumlahnya billion, kemudian dia punya peristiwa private session dengan Allah, kelihatan nggak mungkin kan menurut akal manusia. Nah, ini diterangkan oleh Ibnu Abbas bahwa buat pikiran manusia itu nggak mungkin, tapi buat Allah mungkin. Coba kalian tengok gimana kalian tuh mendapatkan rezeki setiap orang berbeda-beda setiap hari. Bagaimana cara Allah menjamin rezeki kalian, memberikan kalian makan? So, hal ini sangat mudah buat Allah. Nah, di dalam peristiwa ini Allah meletakkan naungan sehingga peristiwa ini benar-benar suatu peristiwa yang private antara Allah dan hambanya. Kemudian Allah membuatnya mengakui atas segala dosa-dosanya. Jadi Allah bertanya kepada mukmin ini, kamu tahu dosamu yang ini? Ya Rabbku, aku tahu. Kamu yang ini gimana? Iya ya Allah, aku melakukannya. Hal itu berlangsung terus hingga Allah mengatakan kepada hambanya ini, kamu tahu, sesungguhnya aku telah menutupi dosa itu di dunia. Dan sesungguhnya aku mengampuninya untukmu hari ini. Aku menutupi di dunia dan aku mengampuninya hari ini. Pengen gak kita berada dalam situasi itu? Di akhirat, di hari pembalasan, di hari dimana setiap amal tuh dihitung, tahu-tahu dikatakan bahwa kesalahan itu diampuni. 0. Itulah yang dinamakan hisab yang mudah buat muslim, yang tidak terjadi untuk orang-orang yang kufar. Selanjutnya Allah memberikan lembar catatan kebaikannya melalui tangan kanannya. Itulah cerita saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.